Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali perkuliahan termodinamika kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis volume atur dengan energi. Oke, ada volume atur. Ingat-ingat kembali ya, artinya volume atur itu ini berada di dalam sistem yang kita sebut sebagai sistem terbuka. Jadi di sini diizinkan adanya perpindahan massa, biasanya dalam bentuk aliran ya, atau mass flow rate antara sistem dengan lingkungannya. Untuk topik-topiknya kurang lebih ini seperti ini ya, ada kelestarian massa dan volume atur, kemudian ada bentuk-bentuk keseimbangan laju massa, aplikasi keseimbangan laju massa, kemudian kelestarian energi pada volume atur. Jadi beda ya. Yang pertama adalah kelestarian massa ya, yang kaitannya dengan M. Lalu yang berikutnya yang keempat ini adalah energi, berarti E. Lalu ini berikutnya adalah contoh-contoh volume atur itu apa saja. Yang kita bahas di sini ada nozzle dan diffuser, kemudian ada turbin, kompresor dan pompa, alat penukar kalor atau heat exchanger, katup atau throttling devices, dan sistem-sistem yang terintegrasi. Dan terakhir kita membahas analisis transient. Jadi bisa dibilang ya sampai sini. Ini kita membahasnya itu pada kasus steady state atau pada keadaan tunak. Apa itu keadaan tunak? Mari dengar saja penjelasan. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama saja, yaitu terkait dengan kelestarian massa dari volume atur. Oke, ini adalah keseimbangan laju massa ya, keseimbangan laju massa. Jadi kalau pada volume atur itu diizinkan untuk adanya aliran. Nah, di sini kalau kita lihat ya, volume atur itu ditandai dengan lingkaran yang tidak yang bentuknya agak lingkaran, bentuk barang ini ya. Ini ada sebuah wadah yang memiliki volume tertentu dan dia ada dua jalur ya. Yang pertama jalur masuk. Nah, ingat di sini jalur masuk itu disebut sebagai inlet. Tandanya adalah I. Ini ada bagian yang keluar, tandanya adalah E ya, exit. Jadi inlet dan exit. Walaupun ada juga beberapa buku yang menggunakan inlet dan outlet. Nah, di sini jangan lupa yang di garis putus-putus itu sebagai boundary atau batasnya. Nah, apabila suatu volume atur, jadi ini adalah suatu volume atur ya, dengan satu jalur masuk. Jadi jalurnya itu cuma satu. Nah, karena untuk volume atur jalurnya bisa lebih dari satu. Dan juga pada kasus ini adalah satu jalur keluar. Maka di sini ya, time rate of change of the mass contained within the control volume at time t. Jadi artinya bahasa Indonesianya adalah laju perubahan massa terhadap waktu di kontrol volume. Jadi perubahan massa terhadap waktu ya. Berarti di sini ya dm per dt-nya ini di sini ya, dm cv per dt-nya itu yang di kontrol volume ya, yang kita lihat ini ya. Ini sama saja seperti massa laju aliran massa ya, yang masuk dikurangi laju aliran massa yang keluar. Simpel banget ya. Nah, apabila jalur masuk yang lebih dari itu, kita tambahkan saja di depannya menggunakan tanda sigma ya. Artinya ada 1, 2, 3 itu tergantung jumlahnya. Seberapa banyak lubangnya ya yang masuk atau yang keluar. Nah, persamaan ini sering juga kita sebut persamaan mass rate balance atau laju keseimbangan massa ya, laju massa. Nah, untuk lebih detailnya ya, ini sebenarnya penjelasan sama saja. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah suatu kontrol volume pada suatu waktu ya. Waktunya itu adalah T. Anggap saja T itu adalah waktu awal ya. Ini adalah initial time ya. Nah, ketika di waktu awal dia memiliki suatu volume ya. Anggapnya volumenya ini penuh. Lalu tiba-tiba ada fluida yang masuk di bagian inletnya. Nah, yang masuk itu dia dengan massa ya, massanya adalah MI. Kemudian ketika ada
jeda atau pada waktu setelah, atau ada penambahan sebesar waktu ya, sebesar interval waktu delta t. Nah ini di sini ya, yang fluida yang tadi masuk ini sudah keluar dari sini. Ini adalah yang M exit-nya. Sehingga kalau pada keadaan awal ya, itu kita taruh di sebelah kiri. Ini ya, ada massa kontrol volume, fungsi dari waktu ya, ditambah MI atau massa inletnya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah yang ini, gambar bawah. Yang ini M fungsi dari T plus delta T. Ya kita atur-atur saja yang kontrol volume dengan kontrol volume ditaruh di sebelah kiri ya, kita kelompokkan, lalu I dan inlet dan exitnya di sebelah kanan. Jika ujungnya sama, kita dapatkan nanti ya, ini adalah pada basis laju massa ya, bentuknya seperti ini, atau ini MI delta T dikurangi ME delta T. Nah ini dibagi suatu rentang ya, atau ketika kita punya suatu besaran ya, suatu satuan dibagi dengan delta T, ini gampangnya tinggal ditambahin titik ya, ini jadi M dot. Nah ini ya, jadi MI ini sama dengan M dot I, ME ini adalah M dot E, atau ini adalah laju aliran ya, laju aliran massanya. Nah pada suatu waktu ya, atau pada saat limit delta T mendekati 0 ya, di limit delta T nya mendekati 0, bisa kita dapatkan bahwa perubahan massa pada kontrol volume itu sama dengan M dot I dikurangi M dot E. Ini persamaan ini sama seperti persamaan di slide sebelum. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada laju aliran massa ya, ini laju aliran massa. Nah, ini gambar ini menunjukkan suatu zat dengan volume tertentu ya, yang melewati dA. dA itu mana? Jadi ini ada suatu A ya, A yang ini yang warnanya agak oranye ini A. Kemudian ada sesuatu ya, zat ya, dengan volume tertentu melewati dA. dA itu mana? dA ini. Ini adalah penampang dari suatu A lagi ya. Nanti dia melewati itu dalam suatu kurun waktu delta T. Nah di sini V besar ini ya, ini artinya itu adalah kecepatan, velocity, bukan volume. Nah ini memang agak-agak kadang-kadang mirip-mirip ya, V ya, bagi kalau tulisan tangan. Lalu di sini ada M. M itu menunjukkan ini adalah kecepatan yang normal. Normal itu tegak lurus ya, terhadap posisi dA. Ini permukaan seperti ini, maka dia tegak lurus dengan permukaannya. Nah, apabila kita kalikan ya, Vm dengan dA, maka di sini kita bisa dapatkan ya, laju aliran massa itu dalam bentuk integral di sini ya. Ini ada jumlah massa yang melewati dA pada suatu interval delta T, itu adalah densitas dikalikan dengan kecepatan normal dikali dengan selang waktu dikali dengan dA. Atau ini ya, ketika dia saatnya, maka delta T-nya hilang ya, tinggal rho Pn dA ya, mana rho itu densitas. Dan kita dapatkan ini adalah, kalau kita integrasikan ya, kita mendapatkan persamaan ini adalah persamaan si laju aliran massa ya, laju aliran massa ini terhadap area A. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya itu adalah terkait dengan bentuk-bentuk kesetimbangan laju aliran massa. Nah, di sini kita modelkan itu ke dalam suatu laju aliran satu dimensi. Jadi pada kasus satu dimensi ya, bentuk satu dimensi aliran dari laju massa, arah aliran itu adalah tegak lurus terhadap batas boundary system, di mana massa masuk atau keluar dari volume. Kemudian yang kedua, sifat intensifnya, semua sifat
itu adalah uniform atau seragam, tidak bergantung kepada posisi. Ini kita asumsikan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ya, kalau kita lihat m dot ini adalah, sekali lagi, ini adalah laju aliran massa ya. Ini laju aliran massa, atau bahasa Inggrisnya itu adalah mass flow rate. Ya. Ini adalah rho dikalikan AV. Atau kalau kita punya relasi ya, kita punya relasi, ingat bahwa 1/rho itu sama dengan spesifik volume. Jadi kita tulis di sini, kalau rho berarti adalah 1/V-nya, V kecilnya. Jadi AV dibagi spesifik volume ya. Yang mana V besar itu adalah kecepatan, V kecilnya itu adalah volume spesifik. Oke, jadi ilustrasinya misalnya seperti ini ya. Jadi ada suatu air itu udara di sini ya. Ini adalah udara ya. Nah, udaranya itu masuk ke dalam pipa. Nah, udara ini dia memiliki kecepatan ya. Ini ada velocity, kecepatan. Kemudian dia memiliki, ini adalah temperatur. Dan yang berikutnya V kecil itu adalah volume spesifiknya. Dia masuk ke dalam pipa. Nah, dalam pipa ini A ini adalah penampangnya ya, luas penampang dari pipanya. Dan ini berada pada posisi inletnya. Jadi A itu adalah luas penampang pipanya. Lalu dia masuk ke dalam suatu air kompresor, yang ini kita anggap ini adalah sebagai suatu kontrol volumenya ya. Lalu akhirnya dia keluar di sini. Nah, kemudian yang persamaan yang bawah ini ya, ini sebenarnya sama saja dengan persamaan sebelumnya, tapi kita ambil terminologinya ya, itu ke dalam A dan V. A dan V dan volume spesifik ya. Karena ini nggak lain ya, yang nilai ini dan nilai ini adalah M dot-nya ya. Ini M dot I, yang ini adalah M dot E. Intinya sama ya. Cuman kita belum tentu ya mass flow rate-nya itu diketahui. Mungkin yang diketahui itu adalah luas penampang atau kecepatan. Nah, ini adalah lagi ya bentuk satu dimensi dari alirannya. Nah, di sini ada namanya AV ya, A kali V, atau luas penampang yang dilewati fluida tersebut dikalikan dengan kecepatan. Kita sebut sebagai aliran volumetrik. Aliran volumetrik ini ya, aliran volumetrik ini memiliki satuan meter kubik per second, atau kalau kita punya dalam satuan imperial atau British ya, itu adalah dalam feet kubik per detik. Nah, apabila lebih dari satu jalur ya, ini tinggal ditambahkan sigma saja, seperti itu. Nah, kemudian laju aliran massa ya pada kondisi steady. Apa itu kondisi steady? Kondisi steady atau steady state atau keadaan tunak, ini adalah semua sifat yang itu tidak berubah terhadap waktu ya, tidak ada perubahan sifat terhadap waktu. Nah, apabila kita punya volume atur ya pada kondisi tunak, maka tidak ada perubahan massa terhadap waktu, atau kita tuliskan ya, dm pada suatu kontrol volume terhadap waktunya, perubahannya itu sama dengan 0. Dengan demikian, massa laju aliran massa yang masuk ini akan sama dengan laju aliran massa yang keluar. Kemudian di sini kita bisa tuliskan ya, persamaan ini itu ke dalam bentuk integral ya. Di sini kita tuliskan seperti ini ya, bahwa MCV atau massa pada kontrol volume pada suatu waktu ya, ini sama dengan integral volume ya, V dV, yang mana V di sini, nah ini lihat ya, kalau di buku ya ini V-nya dimiringin ya, italik, itu adalah volume, sedangkan kalau V-nya tidak dimiringkan itu adalah V velocity atau kecepatan.
Atau di sini kan integral ya. Artinya di sini kalau kita turunkan, ini kan laju ya, laju aliran massa. Ini sama dengan integral dari ini ya. Dan di sini ada terminologi rho dikali Vn. Berarti juga sama ya. Nah, rho dikali Vn itu yang kita definisikan sebagai laju massa persatuan luas, atau nama lainnya dalam bahasa Inggris adalah mass flux. Jadi di sini ada namanya flux ya. Flux massa. Flux itu adalah gampangnya gini ya, itu ada sesuatu ya, besaran tertentu ya. Bisa ada fluxnya. Itu kalau dia melewati suatu penampang. Jadi arti pasti kalau flux itu dibagi meter persegi ya, yang namanya flux. Jadi kalau namanya spesifik, misalnya volume spesifik, itu dibagi massa ya. Kalau ada fluxnya, dia dibagi meter persegi. Kalau rate ya atau laju, dia dibagi detik gitu ya. Itu beberapa terminologi ya. Nah, oke, balik lagi ke sini. Nah, untuk lebih memahami, kita akan masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah pemanas ya, ada sebuah pemanas yang mana dia beroperasi pada kondisi steady. Berarti DM-nya, DM per DT-nya pada suatu kontrol volumenya itu 0 ya. Dan di sini dia memiliki 2 jalur masuk. Jadi inletnya ada 2 dan exitnya cuma 1. Ada jalur masuk 1 itu berupa uap. Ya, jadi jalur masuk 1 dia berupa uap dengan aliran massa 40 kg per detik. Sedangkan pada jalur masuk yang kedua dia itu berbentuk cair dan masuk pada tekanan 7 bar dan temperatur 40 derajat Celcius ya. Yang melalui luas penampang A2 yang besarnya luasnya adalah 25 cm persegi. Nah, kita nggak tahu ya luas penampang. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk cair jenuh, saturated liquid, cair jenuh ya, pada tekanan 7 bar. Ini keluar lewat titik 3 dan laju aliran volumetriknya itu 0,06 meter kubik per detik. Apa itu tadi laju aliran volumetrik? Ini adalah AV pada exit ya, pada kondisi titik 3. Nah, yang diminta ada tentukan laju aliran massa pada jalur masuk 2 dan jalur masuk 3. Berarti yang ditanya adalah M.2, M.3. Satuannya kilogram per detik ya. Dan kecepatan pada jalur masuk 2. Berarti yang ditanya adalah V besar 2. Ya, ada 3 ya. Ada 3 besaran yang kita akan hitung. Oke, untuk solusinya sini ya, untuk solusinya. Pertama kita gambarkan, anggap saja ini adalah suatu kontrol volume ya. CV dan ini adalah batas-batasnya yang berupa garis putus-putus. Nah, ini adalah inlet ya. Inlet 1 ya. Ini inlet 1. Yang ini adalah inlet 2. Nah, jadi dia masuk ke kontrol volume, sedangkan yang 3 ini adalah exitnya. Oke, pada kasus ini diketahui ya, pada 1 ya, pada bagian 1 itu dia adalah berupa apa? Cairan ya. Cair. Pada bagian 1 itu dia berupa uap ya. Uap air aliran massa 40 kg. Jadi di sini berupa uap. Uap atau vapor ya. Atau vapor. Nah, pada bagian 2 dia itu berupa air ya, bentuk cair. Masuk kedua air. Jadi di sini adalah liquid ya. Sedangkan pada bagian 3 yang keluarnya ya, yang keluarnya itu adalah saturated liquid ya. Ini saturated liquid. Oke, ini besarannya udah ada semua. Oke, M2 dan M3. Dan kasus ini jadi jelas ya, kasus ini adalah kasus yang kondisi steady atau tunak. Ya, pada kasus tunak ya, DM CV per DT itu pasti sama dengan 0.
Sehingga pada keadaan tunak ini dmCV-nya per dt kan sama dengan 0 ya. Ini sama dengan m dot masuk tambah masuk, berarti 1 ditambah m2 yang keluar itu negatif ya. Ini m3. Ini semuanya dalam dot ya, m dot semua. Atau kalau kita mau cari m2 dot itu sama dengan m3 dot ini baru dikurang m1 dot atau m dot 1 ya. M dot 1 sini sudah kita miliki ya, nilainya sudah ada. Yang belum ada itu adalah nilai dari M3. Tapi kita punya nilai dari aliran volumetriknya ya. Di sini kita tahu bahwa hubungan antara aliran volumetrik dengan laju aliran massa itu adalah seperti ini ya. Ya. Samaannya adalah Rho kali AV. Kalau densitasnya nggak diketahui berarti AV dibagi dengan volume spesifiknya. Jadi di sini dapat saya tuliskan ya bahwa mass flow rate ini pada bagian exit ya. Bagian exit itu adalah m.3 ya. Ini adalah V pada titik 3 dibagi dengan volume spesifiknya. Nah, kalau kita lihat ya di sini dia uap ya, uap P-nya 7 bar 200 derajat Celcius. Nah, berarti kita perlu lihat tabel uap lagi ya. Di sini tabelnya ini kita lihat tabelnya adalah tabel A3. Tabel A3 tekanannya adalah 7 bar. Ini tekanan 7 bar. Kemudian di sini nilainya ya, nilainya itu adalah 1,1080 ya. Ingat ini perlu kita kali 10 pangkat minus 3. Nah, sehingga di sini kalau kita tuliskan kembali ya, ini sama dengan 0,06 satuannya masih meter kubik dibagi detik. Ini dibagi 1,108 ini kali 10 pangkat minus 3. Satuannya sama ya, meter kubik per ini meter kubik per kilogram ya. Sehingga nanti kalau dihitung hasilnya adalah 54,15. Satuannya dalam kilogram per detik. Ya. Jadi di sini kita lihat tabel A3 ya untuk mencari volume spesifik 3 ini pada tekanan 7 bar. Lanjut, kita dapat menghitung ya M.2 nya itu sama dengan M3, berarti ini adalah 54,15 dikurang ya, berapa sih M.1 nya, yaitu 40 ya, dikurangi 40 atau ini sama dengan 14 ya, tapi positif ya karena laju aliran massa nggak mungkin negatif. 14,15 satuannya adalah kilogram per detik. Ya, ini udah dapat M2. Lalu M3 nya bagaimana? Tadi sudah kita dapatkan juga ya. Sekarang tinggal yang terakhir itu adalah kecepatan di titik 2 ya. Kecepatan di titik 2. Nah, kita perlu lihat tabel A2 ya. Lihat tabel A2. A2 ini pada
nilai T-nya sama dengan 40 derajat Celcius. Ini untuk saturated liquid ya. Untuk saturated liquid. Jadi nggak usah dihitung ya. Tinggal lihat tabel A2. Oke, kita balik ke tabel A2. Ini tabel A3, berarti geser ke atas A2-nya. Lalu di sini A2-nya itu yang nilainya T-nya 40 ya. Berarti kita lihat di halaman sebelumnya ya. Kita punya 40. Nah, yang kita butuhkan itu adalah nilai dari si saturated liquid ya. Berarti kita lihat di liquid yang 40 ini 1,0078 ya. Jadi kalau kita tuliskan ya V2-nya, ini masukkan nilainya ya, yaitu adalah nilai dari M3 ya. V2 itu kan sama saja seperti M3 dikalikan ya, ini M3 dikalikan dengan spesifik volumenya pada kondisi 3 dibagi dengan luas penampangnya, sehingga M.3-nya itu adalah 14,15 ya. Lalu volume spesifiknya ya, ini adalah 1,0078. Ini kali 10 pangkat minus 3. Jangan lupa ya. Lalu kita bagi dengan nilai A-nya. Nilai A ya, A-nya itu kan 25 cm ya. Berarti kita konversi ke meter kubik. Berarti ini sama dengan 25 dikali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 4 ya. Kita tuliskan di sini 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Satuannya adalah meter persegi. Kalau dihitung ya, jadi V2-nya itu sama dengan 5,7 meter per detik. Nah, ini adalah nilai dari T2-nya. Baik. Berikutnya, kita punya kesetimbangan energi dari suatu volume atur ya. Sekarang kita lihat kesetimbangan energinya ya. Ini kita punya ya suatu kontrol volume seperti ini. Nah, di kontrol volume ini titik garis putus-putus ini menunjukkan adalah boundary atau batasnya. Kemudian kontrol volume ini dia mengizinkan adanya massa yang masuk dan massa yang keluar. Ini di bagian inlet ya. Ini ada M.I, artinya ini adalah laju aliran massa masuk. Kemudian di bagian sini ada M.E atau laju aliran massa di bagian exitnya. Kemudian kalau kita lihat ya di sini kontrol volume ini dia bisa saja terjadi perpindahan energi ya. Perpindahan energi ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama itu karena adanya heat transfer. Atau kita simbolkan di sini menggunakan Q dot. Atau ini adalah laju perpindahan panas. Bisa dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Pada gambar ini dari lingkungan ke sistem. Artinya kontrol volume ini diberi panas. Sehingga nanti nilai I-nya itu adalah positif ya. Nah, sedangkan nilai W di sini ini adalah kerja. Atau kalau kita gunakan simbol dari W dot, ini artinya adalah laju dari kerja tersebut. Nah, di sini dia mengeluarkan ya. Dia mengeluarkan kerja, artinya nanti W dotnya positif. Nah, kemudian di sini ini adalah energi lain yang mungkin terjadi. Yang pertama, dia bisa saja memiliki energi dalam, ini untuk di bagian inlet ya. Dan juga karena ada kecepatan flow-nya, maka dia memiliki bagian dari energi kinetik. Dan di sini karena ada ketinggian, maka dia memiliki juga energi potensial. Kalau secara ringkas ya, di sini laju perubahan energi yang terjadi pada suatu
volume atur pada suatu waktu T ya, ini kita simbolkan sebagai DECV atau energi di kontrol volume perubahannya terhadap waktu. Nah, ini adalah jumlah net energi net ya, atau yang ditransferkan karena heat transfer, kita tuliskan sebagai Q dot, dan dikurangi dengan energi yang ditransfer keluar. Jadi kalau Q dot itu transfer masuk ya, ini transfer keluar karena adanya kerja. Nah, ini adalah W dot. Kemudian ini tandanya minus, ditambah. Nah, ini suku ini menunjukkan adalah banyaknya energi yang ditransfer keluar dan ditransfer masuk. Jadi ini adalah selisihnya ya. Ya, jadi suku ini kalau nilainya terlalu kecil ini bisa diabaikan. Begitu juga dengan suku yang ini. Makanya di sini diberi garis ya, garis di bagian bawahnya. Artinya dia bisa saja diabaikan untuk beberapa kasus-kasus tertentu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengevaluasi kerja untuk suatu volume atur? Bentuk kerja ini dapat kita tuliskan ya. Ini menggunakan W dot, artinya ini adalah laju kerja. Laju kerja itu tak lain adalah daya ya. Jadi W dot di sini ini menunjukkan adalah laju kerja atau ini adalah daya. Sama saja ya, daya. Nah, ini ada W dot CV, artinya adalah kerja laju kerja pada kontrol volume ditambah. Nah, ini ada P. P di sini menunjukkan tekanan dikalikan dengan A, luas penampangnya. Dan kemudian dikalikan dengan P. P di sini adalah velocity atau kecepatan. Jadi ini adalah tekanan ya. Tekanan yang A-nya itu adalah luas tampang ya, luas tampang dari tempat dia masuk. Nah, yang ini adalah kecepatan. Jadi di sini di sini menunjukkan exit ya, bagian yang keluar dari kontrol volumenya. Sedangkan I itu inlet. Nah, persamaan yang atas ini bisa kita turunkan atau kita tuliskan menjadi persamaan yang bawah. Mana ini? Ini kita ganti ya, di sini menjadi M dot dikalikan dengan PE kali volume spesifik. Ini laju aliran masanya, dan ini adalah volume spesifik pada exit. Dan di sini W dot CV itu mewakili kerja yang bisa saja terjadi karena ada putaran poros, kemudian gerakan data sistem misalnya karena ada kompresi atau karena ada ekspansi, dan juga bisa terjadi karena adanya kerja karena listrik atau kita sebut sebagai electrical effect. Nah, pada bentuk satu dimensi, keseimbangan energi dari volume atur ini bisa kita tuliskan menjadi persamaan ini. Ini sebenarnya persamaannya sama ya, dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kita flashback sini, nah ini bentuknya sama ya. Ini ada M, ini ada U. Cuman di sini kita tambahkan adanya P, I dan PI. Ini ada PE dan PE. Ini menunjukkan adalah kanan, dan ini adalah nilai dari spesifik volumenya. Nah, kita tahu ya bahwa nilai ini dan juga nilai ini tuh sama saja seperti entalpi, sehingga kita dapat sederhanakan bentuk ini ya menggunakan ini. H sama dengan U ditambah PV. Ini kalau kita sederhanakan bentuknya menjadi persamaan yang di bawah, ya kita dapatkan persamaan dalam bentuk entalpinya. Nah, dalam praktek ya, suatu sistem termodinamika ini bisa saja dia mempunyai beberapa jalur masuk ya. Kontrol volumenya bisa saja ada satu atau dua atau lebih jalur masuk, dan yang keluar juga bisa lebih dari satu. Sehingga kita menggunakan suatu tanda summation atau tanda sigma ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menganalisis pada keadaan tunak. Ada lagi ya, keadaan tunak di sini artinya tidak ada perubahan terhadap waktu. Itu bisa kita tuliskan nanti ya, DE sesuai dengan energi ya.
pada kontrol volume, perubahannya seperti dE per dt itu akan sama dengan 0. Jadi kondisi steady ya, itu semua sifat tidak berubah terhadap waktu. Jadi dia tidak bergantung waktu, jadi sama saja ya. Nah, kalau kita punya energi, maka tidak ada perubahan energi terhadap waktu. Sehingga dapat kita tuliskan di sini bahwa perubahan energi pada kontrol volume terhadap waktu itu sama dengan 0. Sehingga persamaan yang sebelumnya ini adalah suku dari ya, dE per dt. Ini sama dengan 0. Dan sisanya sama. Nah, inilah yang kita sebut sebagai energi rate balance. Bentuk-bentuk ini, ya bentuk persamaan yang ini bisa kita tuliskan menjadi persamaan yang lainnya. Karena dalam bentuk seperti ini ya. Apa? Di sini ya, kita pindah ruaskan yang Q dot dan W dot kita pindah ruaskan. Jadi kita masukkan yang masuk dan yang keluar ya. Di sini kita taruh ya. Ini I semua di sisi kiri, lalu ditambah Q dot. Lalu di sisi kanan ini adalah yang Z. Jadi bisa dibilang ini adalah energi. Laju energi masuk sama dengan laju energi keluar. Kalau kita menganalisis dalam kondisi steady state. Apabila kita punya satu jalur masuk dan jalur keluarnya cuma satu, maka bisa kita tuliskan menggunakan dua persamaan ini. Bedanya apa? Persamaan yang atas ya, yang ini dia pakai tidak dibagi M dot. Sedangkan yang persamaan ini kita bagi dengan M dot. Jadi kita tiadakan M dot di sini ya. Jadi dibagi dengan M dot. Ini sama saja, ini bebas tergantung kondisi yang kita dapat. Baik, kita masuk saja ke dalam contoh ya. Contoh di sini saya punya suatu refrigeran. Nah ini materialnya refrigeran 134A. Mungkin saya perbaiki sedikit ya ini. Seperti tidak ini 134. Ini masuk ke pipa horizontal ya. Yang beroperasi secara steady state ini pada temperaturnya adalah 40 derajat Celcius. Dan tekanannya 300 kilopascal. Kemudian dia kecepatan masuknya itu adalah 40 meter per second. Dan kemudian keluar pada pipa ya. Di keluar pipa temperaturnya 50 derajat. Tekanannya kali ini menjadi turun ya, jadi 240 kilopascal. Dan diketahui diameter pipa 0,04. Jadi diameter ini bisa dibilang adalah konstan. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan laju aliran massa dari refrigeran ini. Satuannya dalam kilogram per detik. Yang kedua adalah kecepatan pada jalur keluar. Jadi kan kalau pada masuk ya, kecepatannya 40 meter per second. Nah, sekarang berapakah kecepatannya ketika dia keluar? Dan yang ketiga, diminta adalah kita menghitung untuk laju perpindahan panas antara pipa dan lingkungan. Ini satuannya perlu diperhatikan, ini dalam kilowatt. Baik, untuk mengerjakan ya solusinya. Nah, kita gambarkan dulu ya. Anggap saja ini adalah pipanya. Ini pipanya seperti ini dengan diameter pipa ya. Itu konstan ya tadi. Dia adalah di 0,04 meter. Satuannya sudah bagus ya. Sudah dalam meter. Kemudian ini adalah bagian inletnya. Keluar di bagian exitnya. Kalau kita gambarkan lebih detail, kita perlu menambahkan ada garis putus-putus ini sebagai batasnya. Jadi ini sistem yang sederhana ya, ini pipa biasa saja. Pipa biasa sebagai suatu kontrol volumenya. Nah di soal ya di sini diketahui bahwa nilai dari T itu adalah 40 derajat Celcius dan tekanan 300 kilopascal atau ini sama dengan 3 bar. Kita tuliskan dalam bar karena pada tabel ya biasanya kita punya dalam bar. Jadi saya tulis samaannya propertinya ya. 1 adalah 40 derajat Celcius. Kemudian kita punya P1 itu adalah 3 bar dan V besar ini menunjukkan kecepatan itu adalah 40 meter per second. Lalu di bagian exit suhunya turun.
menjadi suhunya naik menjadi 50 derajat Celcius dan P2-nya itu menjadi 2,4 bar. Ini ada sedikit penurunan. Di sini kita gunakan ya beberapa asumsi. Asumsi yang pertama itu adalah ini adalah sistem volume atur. Yang kedua di sini ya, di sini tidak ada kerja ya, tidak ada kerja. Artinya W-nya akan sama dengan 0. Karena kan dia cuma lewat doang, masa ada kerja. Oke, kita hitung yang pertama ya. Yang pertama itu adalah laju aliran massa refrigeran. Jadi di sini jawab ya. Yang pertama, laju aliran massa refrigeran. Oh, ini adalah M dot ya. M dot 1 ya. Jadi dia masuknya berapa? Nah, di sini M dot 1 ya. Ini dapat kita cari ya. Ini dengan persamaan M dot itu adalah H luas penampang ya, dikalikan dengan kecepatan. Di 1 dibagi dengan spesifik volume pada keadaan 1. Di sini kita bisa mendapatkan nilai spesifik volume ya. P1 ini bisa dicari dari tabel. Ini dicari pada tabel. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ya, tabelnya itu adalah tabel untuk refrigerannya adalah R134A. Oke, kita buka dulu ya. Di sini kita buka dulu untuk tabel refrigeran. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada tabel A1, A2, A3 daftar isinya. Nah, refrigeran ini ada di tabel A10. Ini untuk 134A dia kondisinya liquid vapor. Jadi artinya 2 fasa ya. Yang diketahui adalah temperaturnya. Nah, kemudian A11 ini sama liquid vapor 2 fasa, ini untuk yang tabel pressure-nya. Sedangkan kalau kita punya superheated atau uap super panas dari refrigeran 134 maka di tabel A12. Nah, kita perlu tahu ya, ini kira-kira kondisinya seperti apa. Oleh karena itu, kita balik lagi ke sini ya. Kita lihat, dia ada suhu, ada kanan. Kita cek dulu ya. Kita cek di tabel A11. A11 itu adalah refrigeran 134 liquid vapor untuk tabel pressure-nya. Kita cari di sini tabelnya. 134A tabel A10. A9, A11 ya. Kelewatan. 11 kita lihat ya, ini refrigeran 134 liquid vapor. Kemudian untuk tekanan 3 bar di sini nggak ada ya. Kalau kita lihat ya di 2,8 dan di 3,2. Itu temperaturnya itu rendah sekali ya. Temperatur saturasinya. Artinya kan kita punya temperatur itu 40. Maka dia sudah tidak berada pada kondisi liquid vapor. Jadi sudah bukan di kubah dom uap itu ya, kubah uap itu sudah bukan. Dia sudah lewat. Nah, dia sudah masuk ke superheated vapor. Makanya kita perlu melihat tabel A12. Tabel A12 ada tekanan 3 bar. Kita cari di sini tekanan ya, 3 bar. Nah, ternyata tekanan 3 bar itu nggak ada. Tidak ada. Maka kita kalau tidak ada, apa yang perlu dilakukan? Kita perlu melakukan interpolasi data. Di mana pada suhunya adalah 40 derajat Celcius. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah nilai P kecil atau volume spesifiknya. Jadi kita punya di sini ya 0,08660 dan 0,07518. Kebetulan, ini kebetulan ya. Kebetulan 3 bar itu adalah tengah-tengah dari 2,8 dan 3,2. Gampangnya ceknya gini. Kalau kita jumlahkan ya 2,8 ditambah 3,2 lalu kita bagi 2. Hasilnya itu 3.
Artinya itu juga berlaku untuk properti yang lain. Kalau kita mau cari properti pada tekanan 3 bar, tinggal menjumlahkan tekanan 2,8 ditambah tekanan ketika dia 3,2 bar lalu dibagi 2. Baiknya di sini kita hitung dulu adalah nilai dari V1-nya di tabel A12 ya. Sorry, A12 ya. A12. Nah, di sini kita dapatkan ya V1 ini adalah 0,08660 ditambah 0,07518 ini bagi 2 ini pada 3 bar ya. Hasilnya adalah 0,08089. Satuannya adalah meter kubik per kilogram. Sehingga di sini M dotnya M.1 ya itu sama dengan ini ya A. A itu apa? A itu luas dari penampang yang berbentuk lingkaran, berarti pi per 4 ini dikalikan dengan diameternya yaitu 0,04 kita kuadratkan, dia sudah dalam meter ya. Lalu dikalikan dengan V1 yaitu adalah 40 dan dibagi nilai dari V kecil atau dibagi 0,08089. Kalau dihitung ya, kita akan mendapatkan nilai M.1 itu adalah 0,621 kg per detik. Jadi untuk yang pertama ya, laju aliran massa dari refrigeran itu adalah sekian ya, yaitu 0,0 tadi 621. Nah, di sini ya, laju aliran massanya itu sama ya. Laju aliran massa pada kondisi masuk dan kondisi keluar. Oke, jadi dia bisa dibilang di sini ya, M1 itu sama dengan M2. Ini sama dengan M.2. Kenapa? Karena ini adalah kondisi steady ya. Ingat ya, kondisi steady. Nah, kita bisa mendapatkan ya terkait dengan laju aliran massanya ya, bahwa M1 sama dengan M2. Oke, untuk yang kedua, kecepatan. Nah, ini kecepatan berbeda ya. Kecepatan pada jalur keluar yaitu adalah V2. Nah, kita tahu ya bahwa M.1 sama dengan M.2. Maka dapat kita tuliskan A1 V1 dibagi V kecil 1 sama dengan A2 V2 dibagi V kecil 2. Nilai V kecil 2 atau volume spesifik ya, volume spesifik dari refrigeran ini bisa kita lihat pada tabel A12 juga. Jadi di sini V2 ini dicari pada tabel A12. Kita kembali lagi ya, kita buka tabel A12-nya. Tapi pada tekanan 2,4 bar, nanti naik ya halamannya. Kita lihat di sini ada 2,4. Suhunya berapa? Suhunya adalah 40. Kita dapatkan nilai dari volume spesifiknya. Suhunya 50 ya. 50. Ini adalah 0,10562. Jadi saya tuliskan di sini ya. V2-nya itu adalah 0,01 ya, maaf. Ini adalah 0,10 ya. 0,10562. Satuannya meter kubik per kilogram. Nah, sehingga di sini kita dapat tuliskan ya, V2 itu sama dengan volume spesifik 2 dibagi volume spesifik 1 dikalikan dengan V1. Kita masukkan saja angkanya 0,0100562 dibagi 0,08089 ini dikali 40. Nah, hasilnya adalah 52,23 meter per second. Oke, itu untuk yang kedua.
Lalu yang ketiga adalah laju perpindahan panasnya. Oke, laju perpindahan panas ini adalah keadaan steady state ya. Steady state. Jadi kita gunakan persamaan yang mana? Persamaan yang ini ya. Kita tuliskan, cuman di sini kita tidak gunakan sigma ya, karena sigmanya itu jumlah yang karena yang masuk dan keluar itu satu ya. Jadi kita bisa gunakan ini menjadi persamaan yang ini ya. Kita kalikan M dot. Kita nanti tinggal cari H1 dan H2 nya. Oke, balik lagi sini, saya tulis ulang ya. Jadi untuk nomor 3 itu adalah Q dot CV min W dot ditambah M dot ini dikali H1 min H2 ditambah P1 kuadrat min P2 kuadrat ini dibagi 2, kemudian ditambah G Z1 min Z2 ini sama dengan 0. Di sini kita bisa lakukan beberapa penyederhanaan. Yang pertama itu adalah tidak ada kerja ya. Ini sama dengan 0. Dan dia pipa doang, tidak ada kerja. Dilakukan. Kemudian tidak ada perubahan energi potensial. Ini juga sama dengan 0 ya. PE-nya 0. Sehingga dia hanya dipengaruhi ya oleh entalpi dan energi kinetik, atau kita dapat tuliskan ya Q dot pada suatu kontrol volumenya ini sama dengan minus ya, minus M dot dikali H1 min H2 ditambah P1 kuadrat min P2 kuadrat dibagi 2. Atau kalau kita hilangkan minusnya ini sama dengan M dot, itu tinggal dibalik aja ini jadi H2 min H1 ditambah P2 kuadrat min P1 kuadrat dibagi 2. Kemudian nilai H1 dan H2 ini pada tabel A12 tadi ya, tabel A12 yang mana H1 ini kita dapatkan dari interpolasi ya. Ini dari apa ini? Interpolasi. Ketika P-nya sama dengan 2,8 bar ya. Dan P-nya 3,2 bar. Ada suhu 40 derajat Celcius. Jadi kita balik lagi ke tabel ini ya. Untuk nilai entalpi ya berarti lihat di kolom yang keempat 40 derajat ada 284,42 dan 283,67. Maka di sini ya satunya ini adalah 284,42 tambah 283,67. Kita bagi 2 ya. Ini sama dengan 284,045. Satuan ya, perlu diperhatikan ya. Ini dalam kilojoule per kilogram. Nah, sedangkan H2 ini tinggal kita cari saja pada tabel A12 2,4 50 derajat. Ya, ini 50 derajat. Kolom keempat ya, 1 2 3. Yang 294 ya, 294,47. 294,47. Satuannya sama, kilojoule per kilogram. Maka Q.CV-nya ini tinggal substitusi ya nilainya. M dotnya kita sudah punya ya. M dotnya berapa? 0,621. Lalu H1 min H2 sudah ada. V2 min V1 juga sudah ada. Nah, yang belum ada itu apa? Kita harus berhati-hati ketika menghitung nilai yang ini. Lihat ya, H2 dan H1
itu sudah satuannya itu dalam kilojoule. Sedangkan V2 min V1 itu belum dalam kilo ya, belum dalam kilo. Dia masih dalam satuan biasa ya. Jadi kita nanti perlu bagi ya. Bagi dengan 1000 ya. Biar nanti ujungnya kita mendapatkan nilai ini ya, ini dalam kilo. Jika kita dapatkan nilainya itu adalah dalam kilowatt. Apa itu kilowatt? Berarti kilo joule per detik. Oke, jadi di sini saya tulis ulang ya, di sini adalah 0,621 ya. 621 itu saya tulis semua satuannya. Dia adalah joule aliran massa, berarti adalah kilogram per detik sebagai faktor pengalinya. Ini dikalikan dengan H2 min H1. Itu adalah 294,47. Ini kilojoule per kilogram dikurangi 284. 045 juga sama, kilojoule per kilogram. Baru ditambah P1 kuadrat. P1 nya itu adalah 40 ya, 40 meter per second. Ini dikuadratkan, kemudian dikurangi. Tadi ada 52,23 ya. 52,23 meter per second ini dikuadratkan dan ini dibagi 2. Oke. Sebelum saya lanjutkan ya. Di sini tadi saya jelaskan ulang bahwa satuan yang ini, yang suku yang ini ya, ini sudah dalam satuannya adalah kilojoule per kilogram. Nah, sedangkan satuan yang bagian ini, nah ini kan meter kuadrat ya, meter kuadratnya itu kita kali kita kali 2 ya. Sorry, kita kuadratkan. Maaf, kita kuadratkan. Ini kita dapatkan di sini ya untuk perkalian yang ini satuannya. Ini dalam meter kuadrat per second kuadrat. Meter kuadrat per second kuadrat. Nah, joule ya. Joule itu kan satuan dari energi ya, satuan dari energi. Itu di sini ya. Joule itu energi, atau ini adalah kita dapatkan ya, joule itu adalah newton dikalikan dengan meter. Ini adalah joule, newton dikalikan meter. Gaya kalikan dengan perpindahan. Nah, newton meter itu newton ya, itu adalah M kali A. M kali A itu adalah kilogram. Kilogram dikalikan dengan meter per second kuadrat dikalikan dengan meter ya, atau ini sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Ini adalah satuan dari joule ya. Nah, kemudian di sini kita sudah punya ya untuk yang ini ya. Ini adalah meter per second kuadrat. Sehingga ini kurang nih ya. Ini kurang karena belum dalam kilo. Sehingga di sini untuk menjadi kilonya kita perlu kalikan ya. Kita kalikan saja. Saya kasih warna hijau ya. Ini kita kalikan ya. Ini dengan 1 kilojoule tapi dibagi 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 Newton meter joule ya. Jika nanti gampangnya ini adalah dibagi 1000 nilainya ya. Kita bagi 1000 biar satuannya sama. Oke, ini sama dengan, kalau dihitung benar ya, ini nanti hasilnya adalah positif ya. Positif 6,52 kilowatt. Apa arti dari tanda positif ini? Artinya di sini ini ada transfer panas U dot dari lingkungan
ke dalam sistem. Sehingga apa? Yang terjadi adalah suhunya di bagian exit ini jadi naik. Jadi dia logis. Ini terjadi penambahan panas. Atau Q dotnya nilainya adalah positif. Baik, kita lanjutkan kembali di sini. Sekarang ya, kita akan lakukan analisis volume atur itu pada keadaan steady atau keadaan tunak. Contoh-contohnya kita punya beberapa. Di sini ada contoh adalah pada kasus nozzle dan diffuser. Jadi nozzle dan diffuser itu sebenarnya peralatan yang hampir mirip ya. Bedanya apa? Pada nozzle ini dia memiliki luas penampang aliran bervariasi di mana kecepatan gas atau zat cair itu naik ke arah aliran. Jadi ketika kita punya nozzle P2 artinya di bagian exit ya, bagian sini itu akan lebih besar kecepatannya. Akan tetapi kanannya terbalik. Itu P2 di sini lebih besar ya dibandingkan dengan P1. Jadi ketika dilepas kanannya, nozzle itu dilepas, ini tekanannya lebih rendah tapi kecepatannya lebih tinggi. Nah, diffuser itu bisa dibilang adalah kebalikan dari nozzle. Jadi di sini kecepatannya rendah, lebih rendah ya, tapi tekanannya lebih tinggi di bagian P2. Nah, asumsi umum ya pada nozzle dan diffuser biasanya kita gunakan untuk pengerjaan ya, itu menggunakan aliran steady atau tunak. Kemudian adiabatik. Apa adiabatik? Adiabatik itu artinya tidak ada energi panas yang masuk dan keluar. Kalau kita anggap di sini ya, Q dotnya ini sama dengan 0. Adiabatik ini udah sama. Q dotnya sama dengan 0. Yang ada yang masuk dan yang ada yang keluar. Kemudian perubahan energi potensial kita abaikan. Berarti delta KE-nya sama dengan 0 ya, juga sama. Delta KE sama dengan 0. Dan di sini kecepatannya, kecepatan exit jauh lebih besar dibandingkan kecepatan inlet. Sedangkan kalau pada diffuser kebalikannya, kecepatan exit jauh lebih kecil. Sedangkan untuk tekanan di exit pada nozzle itu lebih kecil. Nah, sehingga di sini kita modelkan apabila kita memiliki nozzle dan diffuser. Ini adalah persamaan kesetimbangan energi yang umum ya tadi ya, ketika steady state, ketika DE per DT-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini ya kita dapat tuliskan ya bahwa W.CV di sini itu sama dengan 0 ya. Artinya tidak ada kerja yang dilakukan. Ya, tidak ada kerja yang dilakukan. Berarti suku yang ini bisa kita coret yang pertama ya. Yang W.CV ini ada kerja, dan nozzle nggak melakukan kerja ya. Kemudian tidak ada energi potensial, berarti ini PE-nya sama dengan 0 ya. Sisa ya adalah Q dot kali M dot H1-H2 dan energi kinetik. Ini ada energi kinetik, ini adalah entalpi. Kemudian di sini jika pertukaran panas dengan lingkungan diabaikan, jadi tadi ya, ini adalah adiabatik, tadi kita sudah tuliskan ya. Ini adalah adiabatik, sehingga nanti Q dotnya juga ini akan sama dengan 0 ya, kita abaikan. Ini sama dengan 0. Tinggal sisa adalah entalpi H1-H2 ditambah P1 kuadrat min P2 kuadrat, atau gampangnya adalah perubahan entalpi ya. Itu adalah sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, aplikasi nozzle dan diffuser biasanya pada kondisi atau alat yang disebut sebagai wind tunnel test facility, atau ini ada terowongan angin ya. Biasanya untuk menguji seberapa aerodinamis ya, dari suatu benda, atau di sini mobil ya. Ini contoh gambar dari pengujian di wind tunnel. Oke, selanjutnya adalah turbin ya, alat yang kedua yang bisa kita lihat itu turbin. Nah, turbin itu
intinya adalah alat yang dapat menghasilkan kerja. Jika ada aliran dari gas atau zat cair yang melewati sudu-sudu. Sudu itu bahasa Inggrisnya blade yang terpasang pada poros. Nah, di sini ada yang namanya rotating blade dan stationary ya. Nah, rotating itu yang ini, yang warnanya oranye, sedangkan yang stationary yang diam itu yang warnanya agak abu ini. Artinya dia berputar. Jadi ada kerja di sini ya. Ini pasti ya. Pada turbin ini ada W dot-nya. Karena dia melakukan kerja, maka W dot-nya itu pasti tandanya nanti adalah positif. Aplikasi turbin banyak aplikasinya. Contohnya adalah pada pembangkit. Ini adalah contoh dari hidrolik turbin ya, hidrolik turbin pada PLTA. Jadi di sini ada air yang masuk. Kemudian dia karena ada energi potensial ya, maka dia bisa dapat memutar turbin ini. Nah, ini turbin ini dikapal dengan generator lalu dia menghasilkan listrik. Nah, pada kasus yang sekarang ini beda. Ini adalah turbin steam dan gas ya. Ini bukan hidrolik steam. Pada kasus steam and gas turbin, kalau kita lihat di sini ya, kita bisa asumsikan bahwa tidak ada perubahan energi kinetik dan tidak ada perubahan energi potensial. Jadi di sini suku ini ya, dan ini bisa kita abaikan, sama dengan 0, ini sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kalau dia adiabatik juga ya, tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan, berarti kita tulis juga ya bahwa ini Q dot-nya itu sama dengan 0 juga. Sehingga kita dapatkan kerja dari turbin ya, itu sama dengan kerja dari kontrol volume di turbin ya, CV-nya itu adalah turbin, itu adalah M dot-nya, laju aliran masanya, itu dikalikan dengan entalpinya H1 min H2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh bagaimana kita menghitung heat transfer atau perpindahan panas dari suatu steam turbin atau uap ya, turbin uap. Di sini ada uap masuk ya, masuk ke dalam turbin yang beroperasi pada kondisi steady, lajunya aliran masanya 4.600. Ini sama ya. Kalau dia steady state, jadi mau masuk dan keluarnya nanti sama ya, pasti dengan kondisi masuknya 4.600 kg per hour. Nah, ini harus hati-hati ya. Dia bukan kilogram per detik, tapi kilogram per hour. Jadi nanti kita perlu konversi dia ke dalam detik. Dayanya yang dia dibangkitkan adalah 1000 kilowatt atau 1000 kali 10 pangkat 3 atau sama dengan 1 megawatt. Kemudian tekanan saat uap masuk turbin adalah 60 bar dan temperaturnya 400 derajat Celcius. Kemudian kecepatannya 10 meter per second. Pada titik keluar tekanannya 0,1 bar ya, dengan kualitas uap 0,9. Jadi di sini ketika masuk ya, masuk itu dia uapnya itu 2 fasa ya. Maaf, uapnya itu bukan 2 fasa, ini uap saja ya. Masuk turbin 60 bar, keluar ya. Nah, ini ada kualitas, artinya dia menjadi 2 fasa ya. Ada yang bagian liquid, ada yang bagian vapornya, tapi yang dominan di sini kalau kita lihat itu adalah bagian dari vapornya karena kualitasnya cukup tinggi ya, 0,9 atau 90%. Kemudian kecepatannya menjadi 30 meter per second, lebih tinggi ya. Pertanyaannya adalah hitunglah laju pertukaran panas antara turbin dan lingkungannya. Laju pertukaran panas itu adalah Q dot CV ya. Ini artinya kalau pada soal yang soal ya, ini kan seringnya diabaikan ya. Nah, ini kita tidak anggap diabaikan. Jadi ada kesamaan ini ya. Dan kita coba hitung ya, di sini kita tidak coba menghitung, tidak mengabaikan adanya pengaruh energi potensial. Itu beneran bisa diabaikan atau enggak gitu ya. Oke, kita masuk saja ke solusi. Pertama kita coba gambarkan. Jadi misalnya ini adalah turbin ya. Ini kita punya turbin. Kurang lebih ini dia ada rotating nya. Dia berputar
besar ya. Dan ini adalah bagian boundary-nya dari turbin tersebut. Kita kasih garis putus-putus. Kemudian dia masuk sini, keluar di sini kan. Keluarnya itu dia menghasilkan kerja sebesar adalah 1000 kilowatt. Lumayan besar ya. Kemudian ketika dia masuk ya, ini di bagian 1, ini bagian 2. M dotnya, M dot 1 itu adalah laju aliran masanya 4600 kg per jam. Kemudian tekanan awalnya itu adalah 60 bar, tinggi ya. Kemudian T1-nya itu 400 derajat Celcius dengan kecepatan masuknya adalah 10 meter per second. Pada kondisi 2, tekanannya ini turun ya, menjadi 0,1 bar saja. Kemudian ada kualitas. Dan ini artinya 2 fasa. Sedangkan pada kasus yang pertama dia tidak 2 fasa. Itu hanya superheated 0,9 ya ini. Dan ada V2-nya. Kecepatannya menjadi 30 meter per detik. Kalau kita gambarkan ini secara kurva ya. Kurva TV ini adalah temperatur, ini adalah spesifik volumenya. Kita gambar dulu kubah domnya, kurang lebih seperti ini. Nah ini adalah kondisi 1 ya, kondisi 1 di sini jauh ya, di atas. Ini kondisi 1. Nah dia tekanan 60 bar, anggap ini tekanan 60 bar ya. Berarti dia jalan gini, set gitu. Ini kondisi 1 ya, ini 60 bar ya, P60. Kemudian kondisi 2, anggap misalnya di sini ya. Ini adalah kondisi 2. Kondisi 2 di ini titik 2. Berarti ada ya garis ini adalah prosesnya ya. Dari 1 ke 2. Nah, P2-nya di sini itu adalah 0,1 ya. Ini P2-nya. Baik, untuk mengerjakan ya, kita gunakan setimbangan energi pada kontrol volume, atau kita tuliskan dulu ulang ya jawabnya, bahwa Q dot CV min W dot CV ditambah M dot dikali H1 min H2 ditambah P1 kuadrat min P2 kuadrat dibagi 2. Ini ditambah G Z1 min Z2. Ya tadi nilai ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0 kita coret ya. Sehingga kalau kita atur ulang ya, kita mau mendapatkan nilai dari Q dotnya itu sama dengan W dotnya ini ditambah M dot dikalikan, ini kita ubah ya ruasnya jadi H2 min H1, kemudian ini adalah V2 kuadrat min V1 kuadrat dibagi 2 seperti ini. Oke, kita punya V1 V2 sudah ada, kemudian M dotnya sudah ada, W dot CV sudah ada. Yang belum ada adalah nilai H2 dan H1 ya. H2 dan H1 ini bisa kita cari ya, itu menggunakan tabel karena dia uap tabel A4. Nah, di sini ya H1-nya itu kan super panas ya. Jadi kita lihat di H1 itu pada kondisinya adalah tekanannya 60 bar. Jadi kita balik ke sini. Tetap ini balik ke sini. Tarik ke atas, cari tabel A4. Udah pasti ini adalah uap super panas. 60 bar. A3 ini tabel A4 ya. A4 mana? Oke, A4 cari 60 bar. 30 bar lalu 60 di bawah 60 bar ya, 60 bar. Kemudian suhunya berapa? Suhunya adalah 400 derajat. Kita butuh adalah nilai dari entalpinya H1 ya, berarti 3177,2.
Ini dari tabel 4 ya. Nah, 1 sama dengan 3177,2. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Nah, pada kondisi 2 ya, ini adalah kondisi saturasi ya, uap saturasi. Berarti kita gunakan tabel A3. A3 kita dapatkan nilai H3-nya. H2-nya ya. H2-nya itu kita cari menggunakan persamaan ini. H F2 ditambah X2 ya dikalikan Hg2 min HF2. Oke, sedikit terlalu sedikit ya, maaf. Ini gambarnya ini kurang bagus. Ini bukan di titik tengahnya ya, bukan di garis ya. Jadi dia bukan di garis, tapi bisa dibilang titik 2 itu gambar lagi dong. Ya. Nah, titik 2 itu ya ada di sini ya. Ini agak sedikit di dalam dom ya, bukan di garisnya. Kalau di garisnya kita langsung pakai nilai Hg ya. Ini agak sedikit di garis karena dia 2 fasa. Nah, HF2 kita lihat di tabel yang A3 ya. Tabel A3 untuk tekanannya itu sudah turun drastis. Jadi kalau kita lihat tekanannya berapa? 0,1 bar. Jadi kita ke A3. Nah, ini 0,1 ya. Mana di sini? Ini 0,1. Kita cari adalah nilai dari entalpinya. Ini ada HFG-nya sudah ada ya. Jadi kita bisa pakai 2392. Itu adalah pengurang dari Hg min HF. Jadi HF-nya sudah ada. Jadi kalau kita masukkan di sini HF2-nya itu adalah 191,83. Kemudian ditambah 0,9 ya quality dikalikan dengan 2392,8. Ini hasilnya adalah 2345. Terus di Samsu 4 kilojoule per kilogram. Kita sudah dapat dua nilai ya, H1 dan H2-nya. Maka di sini H2 min H1 kita bagi masih pecah dulu ya. Maka di sini kalau kita hitung H2 min H1 itu sama dengan 2345,4 kurangi 3177,2. Hasilnya adalah minus ya, 831,8. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Nah, ini adalah H2 min H1. Nanti kita akan mendapatkan yang V2 min V1-nya. Nah, V2 kuadrat min V1 kuadrat di sini ya. Ini adalah energi kinetik ya. V2 kuadrat min V1 kuadrat dibagi 2. Ini adalah 30. Ini dikuadratkan dikurangi 10 dikuadratkan dibagi 2. Ya. Ini hasilnya ya, kalau kita hitung ya, energi yang dihasilkan dari nilai ini itu sangat kecil ya. Ini hanya 400 ya. 400. Ini kan 800 bagi 2 ya. Ini 400 joule per kilogram. Jadi ini sangat kecil ya. Jadi bisa kita abaikan. Sangat kecil. Ini nggak ngaruh ya. Kalau sangat kecil itu, kalau kita hitung di sini ya, ini kan 800 kilo joule. Ya, sedangkan ini adalah 0,4 kilojoule. Jadi mau dimasukin atau enggak gitu ngaruh ya. Kalau masukin boleh, ini 0,4 kilojoule ya per kilogram. Nah, di sini kita dapatkan ya Q.Cv itu adalah W dot itu 1000 ya. Ini
ini ada 1000. Karena dia kilowatt berarti nanti tidak perlu kita ubah ya, 1000 saja tuh. Kemudian ditambah, nah ini perlu kita konversi ya. Dia itu adalah 4600 ya. 4600. Berarti kita ubah dia ke dalam detik ya. Berarti dibagi 3600. Nah, baru dikalikan dengan entalpi ya. Entalpinya itu adalah min 831, kita tulis saja. Minus 831,8 ditambah 0,4. Sangat kecil ya dari energi potensial. Ini sudah dalam kilojoule. Jadi kalau kita hitung ini sudah dalam satuannya kilowatt. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah minus 62,3. Satuannya adalah kilowatt. Nah, tanda negatif itu apa? Tanda negatif artinya pada kasus turbin ini ada panas ya yang dihasilkan ke lingkungan. Ada panas yang ditransfer ke lingkungan dari sistem. Ada panas yang terbuang, gampangnya gitu. Berapa besarnya panas yang terbuang? Adalah 62,3 kW. Wow, kelihatannya besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan daya di turbinnya ini nggak terlalu berpengaruh ya. Nah, tadi bisa dibilang ini dapat kita abaikan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, sekarang adalah untuk kompresor dan pompa. Nah, kompresor dan pompa itu adalah peralatan di mana energi yang ditransfer lewat kerja ke fluida kerja yang mengalir di dalam kompresor atau pompa. Itu akan terjadi peningkatan tekanan atau ketinggian. Nah, bedanya apa kompresor dan pompa itu? Biasanya kalau fluida kerjanya itu gas, kita menggunakan kompresor. Sedangkan kalau fluida kerjanya adalah cair, kita menggunakan pompa. Makanya kompresor itu, yang namanya kompresor ya, itu adalah menggunakan udara biasanya, karena dia gas. Nah, kalau kita pompa sesuatu ya, pompa air itu liquid. Dan di sini ada peningkatan tekanan atau ketinggian. Nah, ini ada beberapa contoh ya untuk kompresor dan pompa. Ada reciprocating, ada axial flow. Sudah axial itu artinya adalah arahnya ya masuk sama keluar arahnya sama. Nah, kemudian ada yang centrifugal. Ini kalau berbeda, inlet outlet, dan air adalah type. Nah, bagaimana kita memodelkan pada kompresor dan pompa? Nah, ini persamaannya sama ya. Cuman suku ini bisa kita abaikan. Tidak ada perubahan energi kinetik dan tidak ada energi potensial. Nah, ya tinggal I dot, W dot, sama M dot. Dan ini kalau kita abaikan lingkungannya, kita I dotnya kita abaikan, ini hampir sama dengan turbin. Nah, jadi bedanya apa dengan turbin? Nanti kerjanya cuma tandanya beda positif atau negatifnya saja. Tandanya kebalik ya, kalau pada kompresor atau pompa. Jadi kalau pada turbin, ya kasus sebelumnya ya, kita tahu bahwa turbin itu pasti dia menghasilkan kerja karena ada yang diputar ya, berputar itu ya di shaftnya. Itu kerjanya positif karena sistem itu melakukan kerja. Sedangkan pada pompa itu pasti butuh daya. Nah, karena dia butuh daya ya untuk daya listrik di sini, maka kerjanya itu akan negatif. Beda tanda ya. Nah, kemudian asumsinya sama ya. Ini beberapa asumsi yang dapat digunakan. Bisa kita lakukan juga pada kompresor dan pompa. Tapi membedakan pada turbin di sini dengan kompresor dan pompa ya, itu adalah terkait dengan tekanan. Tekanannya pada turbin, tekanan exitnya itu lebih kecil ya, dibandingkan tekanan inletnya. Jadi kalau kita lihat di soal tadi ya, jadi tekanannya jadi 0,1 bar ya, jauh banget ya. Awalnya 60 bar, jadi tekanannya lebih kecil. Sedangkan pada kompresor justru tekanan di exitnya itu lebih besar. Nah, selanjutnya ada alat ya, contoh volume berikutnya ada yang kita sebut sebagai heat exchanger. Heat exchanger, alat penukar panas ini banyak sekali ya dipakai di industri. Yang beberapa tipe yang umum ditemukan, yang gambar A ini ya, ini kita sebut sebagai direct contact KE. Apa maksud direct contact? Karena di sini
si fluidanya yang masuk itu akan saling bertemu ya di sini ya, saling bertemu, jadi tercampur ya, makanya disebut sebagai direct contact. Nah pada gambar B ini karena alirannya berbeda ya, jadi kalau misalnya ini adalah masuk, alirannya ke sini, kemudian ada yang dari sini ke sini ya, kanan ke kiri, maka kita sebut ini adalah tube type atau tipe pipa ya, tube ya. Ini alirannya adalah counterflow, counterflow HE ya. Nah, sedangkan yang ini, oke, ini karena sejajar sama ya, masuk dan dua fluidanya sama, maka kita sebut sebagai paralel ya, alirannya sejajar. Dan yang ketiga, yang keempat, ini kita sebut sebagai cross flow atau ketika alirannya saling tegak lurus ya antara dua buah fluidanya. Nah, asumsi-asumsi umum yang dipakai pada alat penukar panas tentu ya alirannya steady, kita tinjau, kemudian dia adiabatik ya. Berarti untuk sistem yang terdiri dari keseluruhan bagian alat penukar panas ini gapnya adiabatik. Kemudian perubahan energi potensial dan kinetiknya dapat kita abaikan dan tidak ada penurunan tekanan atau pressure dropnya kita abaikan. Dan ini adalah untuk memodelkan heat exchanger. Nah di sini exchanger itu yang masuk dan keluar bisa lebih dari satu ya. Kan kita pakai sigma. Dan tadi karena tidak ada kinetik potensial ya, maka ini kita anggap sama dengan 0 ya. Ini juga sama dengan 0. Sehingga tersisa nanti adalah Q.CV, M dan HE saja. Nah, kalau dia kasusnya adiabatik bisa jadi nanti sama ya di sini. Jadi M dot yang masuk sama kali H sama dengan M dot yang keluar. Kalau kita abaikan antara panas yang masuk dan keluar dan lingkungan. Nah, selanjutnya yang ke berapa nih? Keempat ya. Yang keempat itu adalah throttling device atau ini kita sebut sebagai katup. Ini intinya sama ya pada kasus ini. Yang membedakan adalah pada energi balance ya. Kita lihat persamaan energi balance-nya. Ini bisa kita abaikan, ini 0. Jadi tidak ada perpindahan panasnya, kemudian tidak ada kerja yang dilakukan, kemudian tidak ada perubahan energi kinetik. Tinggal hanya perubahan energi entalpi dan energi kinetiknya saja. Nah, pada kasus tertentu ya, maka kita bisa dapatkan nilai H2 itu sama dengan H1 kalau P2-nya itu kurang dari P1. Nah, berikutnya adalah sistem yang terintegrasi. Nah, sistem terintegrasi itu artinya tadi komponen-komponen tadi ya, itu bisa disusun ke dalam suatu sistem tertentu dengan tujuan tertentu, dengan boundary atau batasan tertentu. Nah, inilah disebut sebagai sistem terintegrasi. Contohnya adalah pembangkit tenaga uap sederhana. Jadi di sini misalnya ada fluida ya, fluida ini dipompa masuk ke dalam boiler. Nah, ketika terjadi pemompaan tentu butuh energi ya, butuh kerja. Ini ada kerja yang masuk. Ini kerja oleh pompa. Maka di sini ada kerja. Nah, kemudian di boiler, nah misalnya boiler itu terjadi perpindahan panas ya. Nah, berarti ada heat transfer di sini. Heat transfer ke dalam fluidanya itu. Nah, kemudian menghasilkan uap. Uapnya dipakai untuk memutar turbin dan ada kerja yang dihasilkan ya. Ini. Lalu sisa uap tadi ini didinginkan masuk ke dalam kondenser. Nah, didinginkan maka ada kalor yang terbuang di sini ya. Lalu dibalikin lagi ke pompa. Ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga uap yang sederhana. Nah, untuk yang kompleks misalnya ini adalah pada kasus PLTU ya, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini menggunakan batu bara biasanya, fossil fuel-nya biasanya batu bara. Ini prinsipnya sama ya, tadi ada feed water pump, jadi air dipompa masuk ke dalam suatu steam generator. Nah, ini SG ya, SG, steam generator atau penghasil uap. Nah, prinsip SG itu sama seperti prinsip pada heat exchanger. Dia menukar kalor ya. Nah, kemudian dipanaskan boiler. Tadi saya menggunakan fossil fuel, dia bereaksi dengan udara ya, karena di udara itu ada oksigen, jadi terjadi pembakaran. Nah, karena yang dibakarnya ada fossil fuel, maka ketika dibuang ke cerobong ya, tak ini masih ada CO2 ya dan lain-lain.
Kemudian tadi proses dari A ke B, ini uapnya, memutar turbin, lalu menghasilkan listrik, lalu dibalikan kembali uapnya untuk didinginkan. Didinginkannya menggunakan air dari cooling tower. Maka di sini proses D ini, kalau ada yang terbentuk di sini ya, ada yang ngebul-ngebul, itu adalah H2O di sini ya. Karena ini berupa H2O berupa uap ya. Gitu. Ini ada contoh fossil fuel power plant, misalnya ada PLTU ya. Kalau misalnya pada kasus pembangkit listrik tenaga nuklir, intinya sama di sini ya. Jadi ada ini pada primary loop ya, ini adalah tipe PLTN. Ini adalah PLTN, contohnya adalah untuk PWR atau pressurized water reactor ya. Jadi di sini energi panas yang dihasilkan itu berasal dari energi nuklir ya, bukan dari pembakaran. Jadi dari energi nuklir dihasilkan panas. Nah, panasnya itu ini dipakai untuk menghasilkan uap. Jadi di sini ada sama, ini adalah SG ya, atau steam generator. Prinsipnya biasanya sama seperti dengan heat exchanger. Kemudian di sini uap yang dihasilkan dipakai memutar turbin ya, menghasilkan listrik, lalu dikondensasi kembali menggunakan batuan cooling tower. Nah, ini juga yang keluar di sini adalah H2O ya. Ini bisa berupa uap dan tidak ada CO2. Makanya di sini untuk PLTN itu adalah green ya. Green itu artinya tidak menghasilkan emisi CO2 ketika beroperasi. Nah, ini contoh lainnya misalnya pada gas turbin ya. Di sini ada yang open cycle, buka siklus terbuka, ada juga yang siklus tertutup. Contoh lainnya juga pada sistem refrigerasi. Ini kita bahas ya untuk gas turbin dan refrigerasi itu pada bab berikutnya. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan analisis transien. Transien itu artinya di sini ada perubahan massa terhadap waktu ya. Artinya dmCV per dt itunya tidak sama dengan 0. Dan kalau kita lihat energinya tidak sama dengan 0 juga. dE per dt-nya ini tidak sama dengan 0. Jadi ini kasusnya agak sedikit lebih kompleks ya dibandingkan dengan yang bukan transien. Oke, pada analisis transien ya, artinya transien itu tingkat keadaan itu berubah dengan waktu. Di sini kita dapat mengintegrasikan ya kesetimbangan laju massa dari waktu 0 ke waktu akhir atau T. Jadi ini adalah perubahan ya, perubahan dari massa di kontrol volume kita integralkan. Nah, hasil dari integral ini adalah penjumlahan ya, integral dari 0 ketika inlet dikurangi ketika integral dari 0 sampai T untuk jumlah outletnya. Sehingga MI ya di sini, MI ini adalah jumlah amount of mass entering the control volume lalu inlet ketika waktunya dari 0 sampai T ya. Jadi adalah laju aliran massa masuk. Sedangkan ME ini laju aliran massa keluar. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk integralnya. Sehingga di sini terjadi perubahan massa ya. Bahan massa di kontrol volume di sini ya. Lihat, ini ada perubahan ya dari MCV pada suatu waktu dengan dikurangi dengan MCV pada waktu awalnya. Nah, untuk kesetimbangan energi ya kita dapat mengintegrasikan juga persamaan kesetimbangan energi ya dari waktu 0 ke waktu final T. Dengan kita mengabaikan perubahan energi kinetik dan energi potensial, maka kita dapatkan persamaannya seperti ini. Ini ya. Nah, atau kita dapat menggunakan entalpi spesifik pada titik masuk dan titik keluar konstan terhadap waktu. Jadi kita mendapatkan persamaan yang bawah. Nih, baik persamaan atas dan bawah itu bisa kita pakai ya untuk menghitung. Oke, kemudian kita langsung masuk aja ke contoh ya. Contoh di sini ada sebuah tangki ya mempunyai volume 0,85 meter kubik yang awalnya berisi air dalam dua fasa, cair dan uap. Jadi ada dua fasa, suhunya 260 derajat Celcius,
sedangkan kualitasnya 0,7. Lalu uap air jenuh yang menguap pada temperatur 260 derajat Celcius ini diambil perlahan-lahan melalui katup pengatur tekanan pada bagian atas tangki, dan di saat yang sama energi ditransfer ke dalam tangki lewat panas untuk menjaga tekanan konstan di dalam tangki. Nah, proses ini terus berlangsung terus-menerus sampai tangki terisi penuh. Jadi ketika prosesnya belum tangki terisi penuh uap ya, jadi sampai uap semuanya, maka itu adalah kondisi transien. Nah, ini terjadi pada 260 derajat. Jadi tetap ya pada di sini pada kondisi dua fasa ya, sampai dia uap jenuh semuanya. Tentukan berapa jumlah panas yang kita perlukan ya dalam kilojoule. Kita abaikan ya pengaruh dari energi kinetik dan potensialnya. Baik, ini adalah ilustrasinya ya. Kalau kita ilustrasikan tadi ya, jadi awalnya dua fasa ya, ada yang vapor, ada yang liquid. Nah, vapornya ini masih belum semuanya, ini vapor, ini liquid. Kalau kita lihat pada kondisi awal kualitasnya itu 0,7, X-nya 0,7. Kemudian di sini tetap ya, ini terus ya, kita kasih panas di sini ya, kita kasih panas sampai ya dia berubah menjadi ini adalah vapor semuanya, dan ini adalah saturated ya, jadi uap jenuh. Nah, untuk menjaga tekanan tadi ya, ini kita keluarkan dia dikit-dikit ya, yang saturated waternya kita keluarkan sedikit demi sedikit. Di sini ada yang dikeluarkan, artinya di sini ya, ini anggap adalah M ya, M pada kondisi 1 itu akan lebih besar dibandingkan M pada kondisi 2. Di masa di kondisi 1 jumlah vapor dan liquid itu lebih banyak dibandingkan pada kondisi 2, yaitu vapor saja, karena tadi ada yang dikeluarkan. Nah, ini adalah gambar dari diagram TP-nya ya. Pada kondisi 1 dan kondisi 2 ini adalah di exit-nya. Baik, untuk mengerjakan permasalahan ini ya, kita coba di sini. Yang pertama itu adalah perubahan ya, perubahan massa pada kontrol volume terhadap waktu ya. Itu aslinya ya, kalau kita lihat dan kalau kita balik lagi ke sini ya, itu ada MI sama ME ya. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada MI sama ME-nya nggak ada, hanya ME-nya, MI-nya nggak ada, hanya ME-nya saja. Itu massa pada exit. Jika dapat kita tuliskan ini sama dengan minus ya, minus M dot E. Biar tidak salah notasi ya, biar tidak bingung, mungkin E-nya saya bikin subscribe ya, subscribe. Nah, seperti ini. Lalu di sini ya, kita gunakan persamaan energi balance-nya, dan karena tidak ada energi kinetik dan potensial, balik lagi ke sini ya, tidak ada energi kinetik dan potensial, dan di sini bisa kita lihat ya bahwa U ini adalah perubahan ya. So, kita bisa dapat tuliskan pada kondisi sesaat ya. Ini DU per DT berarti Q dot ya, kalau terhadap waktu ya, Q dot dibagi W dot. Nah, W dotnya itu tadi tidak ada ya, karena tidak ada kerja di sini ya. W dotnya tidak ada, tinggal MEHE ya, minus ini. Jadi kalau saya tuliskan di sini ya, perubahan dari energi dalam ICP terhadap DT itu sama dengan Q dot CV min M dot E kalikan dengan entalpi pada kondisi exit. Sehingga di sini ya, nilai dari M-nya, M dot E ya, ini sama saja seperti minus dm CV per dt ya. Ya, kita substitusi nilainya, kita dapatkan nilai dari perubahan energi dalam pada volume kontrol
itu sama dengan Q dot CV minus ini menjadi positif ya, positif DMCV ada dotnya per DT dikalikan dengan HE. Nah, kemudian spesifik entalpinya pada bagian exit itu konstan. Jadi kita akan integrasikan di sini ya. Kita integrasikan, kita dapatkan di sini menjadi delta U. Delta U CV itu sama dengan Q dot CV ditambah HE dikali delta MCV. Ini adalah hasil dari integralnya. Nah, karena yang kita mau cari adalah Q dot, maka Q dot CV itu sama dengan delta U CV ya dikurang HE dikali delta MCV. Baik, kalau kita lihat soal ya, kita rujuk pada soal yang sudah kita punya. Yang pertama ya, itu volume ya. Volumenya ada 0,85 meter kubik. Berarti ini adalah volume 1 ya, volume awal. Kemudian T1-nya itu adalah 260 derajat Celcius. T2-nya juga tetap ya, ini 260 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan. Kemudian kualitas berarti X1 ya. X1-nya adalah 0,7. Oke, untuk mencari nilai dari ini ya, HEM kali delta MCV. Nah, kita dapat memecah ya, delta U. Delta U itu sama dengan U2 min U1 ya. Karena kita dalam U besar ya, kita dapat ubah dalam U kecil. Tinggal dikali massa. Berarti di sini Q dot CV ini sama saja seperti M2 U2 minus M1 U1 minus HE dikali M2 min M1. Yang kita sudah punya apa? Kita belum punya nilai M ya, tapi kita punya nilai volumenya. Jadi kita bisa mencari ya nilai M1 dan M2. Kemudian kita bisa mencari nilai U1 ya, U1 dan U2. Oke. Sini nilai dari U1 ya. Itu bisa kita lihat dari tabel A2 ya. Sekarang kita lihat tabel A2 ini pada 260 derajat Celcius. Jadi kita balik lagi ke sini ya, tabel A2 260 ya. Ada 260. Nah, yang kita butuhkan itu adalah yang pertama nilai dari U-nya. Berarti U itu adalah internal energy pada kondisi saturated liquid ya. Yaitu 1128,4 dan pada saturated vapor yaitu 2559,0. Kita bisa mencari nilai U1 ini dengan relasi ya, UF ditambah X1 dikali dengan UG1, ini UF1 ya, minus UF1. Ini sudah ada nilainya tadi ya. UF1-nya itu adalah 1128,4, berarti ditambah 0,7 dikali ini 2599 dikurangi 1128,4. Hasilnya ya, kalau kita hitung di sini kita dapatkan nilai dari U1 itu adalah 2157,8. Soalnya adalah kilojoule per kilogram. Kemudian nilai dari spesifik volume 1 ya,
ini nanti dipakai untuk menghitung nilai M1-nya. Ini adalah specific volume liquid ya, ditambah quality lalu dikali VG1 min VF1. Nah, kita lihat pada 260. Balik lagi ke sini. 260 specific volume ya. Ini ada 1,2755 ya, 1,2755 dan 0,04221. Jangan lupa yang 2755 ini dikalikan 10 pangkat minus 3 dulu. Sehingga kalau dituliskan ya, ini sama dengan 1,2755 ini kali 10 pangkat min 3 ya. Ditambah 0,7 ini dikali 0,04221 dikurangi 1,2755 ini kali 10 pangkat minus 3. Ini hasilnya adalah 29,93. Ini kali 10 pangkat minus 3. Ini meter kubik per kilogram. Oke, kita sudah punya P1, maka di sini massa di awal atau M1-nya ini bisa kita tentukan dari volume, karena volume 1-nya tadi sudah ada ya, dibagi dengan spesifik volumenya. 0,85 ini meter kubik. Nah, ini dibagi yang P1 29,93 kali 10 pangkat minus 3. Ini dari satuannya saya mau tuliskan juga ya. Ini adalah meter kubik per kilogram. Sehingga hasilnya ini dalam kilogram ya, adalah 28,4 kilogram. Nah, 28,4 ini ada dua fasa ya. Dua fasa. Ada yang uap, ada yang liquid. Nah, U2 di sini ya, U2 itu pada kondisi kedua ya 260. Ini sama dengan nilai dari UG ya. Pada 260. Jadi kalau kita lihat tabel 260 U entalpi ini ada saturasi. Itu 279 ini ya 2796. Ini adalah nilai dari UG ya. 2796,6. 2796,6. Satuannya adalah dalam kilojoule per kilogram. Dan juga nilai dari HE-nya di exit-nya. Kita lihat kita butuh nilai HE ya. Exit itu sama dengan nilai dari HG, itu entalpi gas. Entalpi gas ya. Entalpi gas 260 kita dapatkan saturasinya ya. Saturasinya itu ada di 2796. Oh maaf, tadi mestinya yang internal energi yang 2599 ya, saya salah tulis. Ini balik ya. Ini 2796,6. Sedangkan yang U-nya itu ada di 2599. Sama 0 ya. Dan untuk M2 karena volumenya itu dia berubah ya, spesifik volumenya berubah, maka M2 itu adalah V dibagi volume spesifik 2. Volume spesifik 2 ini bisa kita cari ya. Ini pada tabel juga. Itu pada VG ya. Jadi kalau kita lihat di sini 260 VG-nya 0,421 tadi ya. 0,0421. Jadi jangan lupa ini dikali 10 pangkat minus 3.
Ini kali sorry, ini enggak kali 0,3 ini. Oke, ini enggak kali 10 pangkat 3 ya, ini 0,0421 saja. Oke, satuannya adalah dalam kilojoule per kilogram. Jadi di sini kita punya 0,85 ya meter kubik dibagi 0,0421. Sorry, bukan kilojoule per kilogram, tapi meter kubik per kilogram. Ya, hasilnya adalah 20,14 kilogram. Ini untuk M2 nya ya. Pada M2 itu pada saat proses selesai ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan akhir ya .cv nya atau cv nya ya. cv nya itu sama dengan sorry, ini tidak ada tanda dotnya ya. Ini udah nggak ada. Jadi tinggal QCV ya. QCV-nya itu sama dengan, saya tulis ulang, ini adalah M2U2 min M1U1 dikurang HE M2 min M1. Nah, tinggal kita substitusikan ya nilai-nilai semuanya ya. Kita substitusikan, nanti didapatkan hasilnya adalah 14,162. Satuannya adalah dalam kilojoule. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, jangan lupa ada 2 latihan ya, latihan 1 dan latihan 2 yang perlu dikerjakan. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.